Iya, kembali lagi di Kumpul Keluarga masih membahas tentang bakat atau minat. Nah, untuk membahasnya kali ini kita akan mengundang via virtual ada Bapak Indra Gunawan dan adik Naura dari Bantul Yogyakarta. Kita sapa dulu ya. Halo Pak Indra. Halo. Halo. Halo Naura. Halo. Halo adik kecil. Oke, selamat datang di Kumpul Keluarga. Nah, Pak Makasih. Indra, iya, Pak Indra, Naura, hari ini kita ngobrol tentang bakat dan minat. Nih katanya Naura punya segudang bakat nih katanya. Boleh dijelasin nggak sih bakatnya Naura apa aja nih? Banyak, ada pantomim, ada dakwah Islami, ada acting, ada presenter, ada puisi, ada dongeng, ada apa ya? Kayaknya itu deh. Tapi Banyak banget. Seru deh. Bangga banget lihat Naura punya banyak bakat ya. Nah ini Pak Indra luar biasa loh Naura. Bagaimana pertama kali Pak Indra melihat bakat Naura sendiri? Waktu itu dari usia berapa sih Pak? Awal-awalnya mungkin kalau kita bicara kronologi dari awal, Naura ini dari usia pra-TK atau PAUD itu sampai yang dia TK itu sama sekali malah belum berani atau dia belum punya, menurut saya pemalu gitu ya Pak ya? minder, lebih ke minder. Nah terus waktu itu saya disampaikan oleh pihak dari sekolah, dari TK-nya, ini kenapa Naura kok setiap teman-temannya bermain dia tidak muncul, dia tidak bisa yang tidak bisa bahwa ini loh saya, atau mungkin oh ayo teman-teman gitu. Nah akhirnya saya memang mencoba di luar sekolah itu mengikutkan dia kegiatan-kegiatan yang positif Kak. Jadi yang pertama kali itu dia pernah ikut di balet, kelas balet untuk anak TK. Terus saya lihat karena balet itu kan harus satu grup, itu dia juga kayak selalu ingin muncul. Dari situ membangkitkan dia untuk supaya PD-nya bagaimana. Lalu coba, oh ternyata namanya anak-anak, jadi dia bosen. Nah kemudian kembali lagi saya ini coba untuk apa sih yang diinginkan supaya anak saya, intinya saya ingin memberi kepercayaan dia untuk supaya menjadi PD, dia lebih bisa mengenal lingkungannya. Karena misalkan contoh sebelum seperti ini, waktu dia sebelum ikut kegiatan-kegiatan ekstra, itu ada teman atau ada tamu datang itu dia bakalan ngurung di kamar. Jadi tidak ikut misalkan untuk ketemu orang itu atau mungkin untuk sekedar menyapa. Itu benar-benar 180 derajat dengan yang dia sekarang. Tapi alhamdulillah kemudian saya coba bagaimana sih saya mencari tahu dari sana sini, apalagi kan juga ada sekarang zamannya digital. Jadi saya lihat oh ternyata ada sanggar, oh ada cara melatih kepercayaan diri anak. Dari situ saya mulai mencoba masukkan Naura dan alhamdulillah sampai saat ini bisa dilihat sendiri. Seperti itu Kak. Iya. Luar biasa ya, dari anak yang tadinya menarik diri dari teman-teman, malu bergaul mungkin, akhirnya justru punya banyak minat. Mbak Ayu melihat apa yang dilakukan Pak Indra dan juga mungkin sang istri ya bekerja sama untuk memunculkan bakat dan juga minat anak ini seperti apa? Iya, yang dilakukan sama Pak Indra beserta Ibu tuh udah tepat banget gitu ya. Jadi memang pada saat anak terlihat tidak percaya diri, bukan kemudian berputus asa dan oh ya udah emang anaknya nggak percaya diri, oh udah anaknya tadi dibilang suka agak minder gitu. Tapi enggak, tapi justru dicari apa sih kemampuannya, apa sih kemudian yang memang anaknya suka gitu. Dan kemudian yang paling penting seperti tadi kita bahas, persis banget apa yang dilakukan oleh Pak Indra adalah memperkenalkan anak dengan banyak ragam kegiatan dan pengalaman, sehingga pada akhirnya anak sampai ke titik aha, saya bisanya ini, dan kemudian itu mendapatkan penguatan dari lingkungan sekitar. Oh kamu bagus ya pada saat baca puisi, oh kamu bagus ya pelafalannya baik. Itu kan hal-hal yang mungkin bagi orang-orang seperti selewatan begitu saja, tapi itu adalah satu statement penguatan yang bagi anak itu sangat
menguatkan kepercayaan dirinya, sehingga anak punya keyakinan bahwa oh ya ternyata ada orang yang bilang saya tuh bagus loh melakukan ini. Termotivasi lebih baik lagi, diasah lagi, dan pada akhirnya menonjol di bakat tersebut, begitu. Luar biasa, dan ini mungkin hal yang spesial juga ya, tidak juga mungkin dialami oleh berbagai anak, mungkin case-nya spesial. Naura, aku mau tanya deh, Naura kan punya banyak banget bakat, banyak banget minat, pastinya banyak banget kegiatan juga. Naura sendiri gimana sih membagi waktunya? Kan tetap harus sekolah walaupun sekarang sekolah di rumah ya. Apa yang Naura lakukan untuk biar tetap fokus sama pendidikannya? Biar tetap fokus itu jadi ya kita bagi. Jadi kalau misalnya waktunya itu bertepatan sama kegiatan sekolah, ya jadi sekolahnya itu aku izin dulu ke gurunya gitu. Kemudian aku lakuin kegiatanku. Jadi dibolehin gitu melakukannya. Terus juga kalau misalnya setelah aku ada kegiatan dari sekolah, itu ada kegiatan lain di luar rumah gitu ya. Yang kalau misalnya ada PR atau gimana, nanti bukunya aku bawa ke tempatnya. Jadi kita bisa belajar di situ juga. Jadi tetap mengutamakan, dia punya skala prioritas ya. Ini perlu ditanya nih ke sang ayah, bagaimana Pak bisa mengedukasi tentang hal ini pada Naura yang mungkin dari kecil, masih kecil gitu kan, tapi dia sudah punya skala prioritas, mana yang harus saya dahulukan, mana yang memang lebih penting, dan bagaimana tetap fokus pendidikan. Apa sih yang Bapak lakukan bersama sang istri? Yang jelas yang pertama itu saya melihat dari kemampuan Naura sendiri, Kak. Jadi saat waktu sekolah, misalkan waktu sekolah itu adalah yang sangat penting, misalkan ujian atau ujian semester atau apapun, itu saya selalu bilang kegiatannya harus berhenti dulu. Misalkan saat ini dia disibukkan dengan kegiatan di dunia acting atau main film, entah itu RTV atau apapun. Kadang saya juga bilang, selama tidak mengganggu jadwal kegiatan Naura, insya Allah kita bisa gitu. Tapi kalau misalkan memang itu bisa dilakukan, kegiatan itu lebih prioritas, yang mungkin nilai positifnya adalah tempat Naura bersekolah sampai sekarang ini selalu support. Oke, Pak Indra, di sini kan ada Mbak Ayu Sutomo, psikolog kita. Mungkin ada nggak pertanyaan yang ingin Bapak utarakan terkait tentang bakat dan minat Naura? Oke, Mbak Ayu, saya mau nanya sebenarnya. Iya, jadi lebih ke pertanyaannya itu lebih ke menyangkut ke adiknya, yang adiknya nomor 2. Okay. Naura ini kan juga bersaudara, punya adik 2, yang satunya masih baby. Untuk yang nomor 2 ini, itu saya memang belum terlalu fokus karena si kecil ini masih usianya 4 tahun. Terus saya mencoba, dia beda dengan Naura. Yang notabene saya ceritakan tadi, Naura adalah anak yang dari kecil yang pemalu, yang nggak bisa beradaptasi atau berinteraksi dengan orang sekitar. Akhirnya saya mencoba kegiatan apapun. Tapi kalau adiknya ini, Naila ini, kebalikannya. Jadi dia lebih terbuka dengan orang-orang, dan lebih bahasa simpelnya itu dia copy paste ke kakaknya. Nah, apakah saya bisa menerapkan ini untuk Naila, bakatnya seperti apa, minatnya seperti apa? Jujur saja, setiap yang kakaknya lakukan, tahu-tahu dia sudah bisa sendiri. Itu apa yang harus saya lakukan atau kami lakukan, saya dan bundanya. Oke, menyenangkan sekali ya. Itu yang menyenangkan adalah karena ada role modelnya, sama-sama perempuan juga. Betul. Kemudian ada role model, sehingga apa yang kakak lakukan bisa dilihat juga oleh adik, dan adik melakukan itu gitu kan. Apakah kemudian bakatnya sama? Belum tentu kalau misalnya kita bicara mengenai bakatnya. Tapi apakah kemudian adik bisa memiliki minat yang sama seperti kakak? Bisa jadi. Kenapa? Karena minat itu dibentuk oleh lingkungan atau apa paparan yang sehari-hari dilihat oleh individu, oleh anak gitu. Kalau setiap hari paparannya lihat, oh kakaknya latihan acting, kakaknya jadi presenter, kakaknya kemudian bikin rekaman, dan kemudian dilihat rekamannya nyanyi atau apa, dan terlihat menyenangkan, adik terpapar itu, maka adik kemudian lihat, wah kok enak ya kakak, kok menyenangkan ya. Akhirnya adik pun memiliki minat yang sama. Itu sangat mungkin untuk terjadi gitu. Jadi nggak apa-apa juga kalau misal ternyata memang adik mau dicobakan akan aktivitas-aktivitas yang waktu itu dilakukan oleh kakaknya, ya nggak apa-apa banget. Walaupun
tetap kita sebagai orang tua harus memiliki kesadaran bahwa setiap anak itu berbeda-beda, minatnya belum tentu sama, bakatnya belum tentu sama, dan perjalanannya juga belum tentu sama. Jadi tetap dicobakan boleh, tapi apakah akan sama atau mungkin nanti akan muncul yang berbeda, ya nggak tahu, tapi dipaparkan banyak aktivitas. Oke, jadi sebenarnya memberikan pengalaman itu adalah hal yang menyenangkan untuk anak dan akhirnya nanti mereka menentukan sendiri ya mau Ya, ke arah betul. mana. Oke, Naura terakhir nih, mungkin ada pesan nggak buat teman-teman di rumah yang mungkin tadinya masih pemalu, belum mau menunjukkan bakatnya agar bisa seperti Naura? Pesannya ya, Iya. pesannya itu tetap semangat, jadi diri sendiri. Apa ya, kalau nggak boleh meniru orang lain, sebenarnya bukan meniru tapi terinspirasi itu boleh. Mhm. Terinspirasi dari apanya, cuman lebih baik jadi diri sendiri, terus berusaha dan jangan mudah menyerah, asah bakatnya gitu. Oh, juara, Naura juara Keren pokoknya banget ya. 9 tahun speech-nya 9 keren tahun banget. seperti ini. Waduh, tante fansnya kamu deh pokoknya ya Naura ya. Baik Pak Indra, Naura dan juga Naila, terima kasih sudah berbagi Iya. bersama kami di Kumpul Keluarga. Salam buat Bunda ya. Seru banget ya, 9 tahun punya banyak bakat dan juga sudah tahu skala prioritas plus juga bisa menginspirasi banyak orang ini. Ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga buat keluarga Indonesia. Nanti kita lanjut lagi tentang bakat Yes. atau minat ini, tapi setelah jeda ya Mbak Yu ya. Nah, keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.